Nah, presiden dalam hal ini tidak boleh egois memang, mementingkan program-program dia saja. Ya marilah dikaji, dievaluasi. Bila pembiayaan IKN diturunkan secara drastis dalam 5 tahun mendatang, bangunan-bangunan yang sudah kelewat berdiri itu bakal rusak, tidak terawat. Kalau efeknya besar sekali, sebenarnya pertimbangan mengurangi anggaran ke IKN. Meski ini baru awal tahun dan tanggal 30 Januari nanti baru 100 hari pemerintahan Pak Prabowo. Nampaknya Presiden Prabowo ini sudah merasakan tekanan yang luar biasa. Tekanan itu timbul bersumber dari banyak hal. Tapi bila mau dilihat secara umum loh ini, menurut Om Begawan tekanan terbesar ya diterima oleh kepala negara itu mayoritas sumbernya berasal dari presiden yang digantikan. Jadi istilahnya itu warisan masalah yang ditinggalkan dari pendahulunya kepada Pak Prabowo. Bolehlah saya mengatakan begitu. Memang ini penilaian subjektif saja. Tetapi penilaian subjektif itu berdasarkan perkembangan atau situasi yang ada yang berjalan sekarang. Misalnya ini, dalam hal anggaran, kemampuan APBN kita ini jadi terbatas loh. Apa yang membuat APBN terbatas? Dan mengapa itu disebabkan oleh pendahulunya? Yang saya sampaikan, mau bagaimanapun setiap tahun loh tuh ada hutang jatuh tempo yang harus segera dibayar. Kemudian juga pemerintah sekarang ini masih tetap harus meneruskan PSN atau proyek strategis nasional yang belum rampung. PR-nya masih banyak. Itu baru dari sisi anggaran. Ada pula beban dari aspek sumber daya manusia. Menteri-menteri era sebelumnya yang masih dipercaya pegang jabatan, kinerjanya tidak semua meningkat. Beberapa malah memunculkan beban yang justru terbongkar di zaman pemerintahan Pak Prabowo ini. Baru 100 hari. Sudah banyak yang muncul masalah yang kemarin memang belum selesai. Misalnya, Budiari, Menteri Koperasi. Kan kasus pegawai Komdiki yang dulu bernama Kominfo kebongkar baru di pemerintahan sekarang. Padahal pegawai Komdiki yang ditangkepin itu mulai melindungi situs judi online sewaktu menterinya masih Budiari, masih pemerintahan Pak Jokowi. Nama Budiari juga masuk dalam daftar 10 menteri berkinerja terburuk versi lembaga Selios. 2 menteri lainnya yang juga tinggalannya rezim Jokowi itu ada Pak Zulhas sama Pak Bahlil. Ada menteri lain yang sekarang juga sedang dibicarakan banyak orang. Siapa lagi kalau bukan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan yang sekarang heboh. Wah, jadi masalah besar untuk negara ini. Kasus pagar laut. Ini benar-benar membuat presiden konsentrasi menjalankan tugas terkuras habis untuk mikir hal-hal yang gak ginian ini. Nah begitu lepas dari 100 hari besok, setelah tanggal 30 Januari terlihat presiden kayak mau melepas beban, mau menyingkirkan segala sesuatu yang membebani pemerintahannya, dan ini harus. Misalnya ini Menko Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Mas AHY diminta mengidentifikasi, mengevaluasi proyek-proyek yang tidak menguntungkan untuk dilakukan penyesuaian. Walaupun penjelasan Pak Menko sebagai penyesuaian itu kan pakai bahasa sopan halus, biar presiden sebelumnya tidak tersinggung. Ya, ekstrimnya ya bongkar dan hentikan. Berarti proyek yang memakan anggaran besar terancam pelan-pelan perkembangannya. Mungkin malah mandegrek ya bisa. Perintah Prabowo kali ini tidak omon-omon. Serius ini. Bukan gambleh kalau bahasa Jawanya. Atau ancaman kosong. Buktinya untuk melanjutkan IKN 5 tahun ke depan hanya dicepai, hanya disetujui 48,8 triliun. Itu ya setara 9,76 triliun per tahun. Dan itu yang sekarang jadi konsentrasi itu adalah pembangunan irigasi dan sebagainya, untuk pengaturan air lah di sekeliling itu. Itu membutuhkan banyak. Dan yang lain melaku poran, kecil banget itu. Padahal di era Jokowi kucuran APBN jian pol-polan itu untuk membangun IKN menembus
89 triliun hanya untuk 3 tahun, alias 30 triliun per tahun lebih. Apakah jeglek banget dari 30 triliun ke 9 triliun, nggak ada 30%. Nah, Wakil Menteri Keuangan Bung Tommy Jiwandono juga sudah warning, berbagai proyek infrastruktur bakal banyak dikurangi dan semua anggaran bakal difokuskan untuk makan bergizi gratis. Saking jelimetnya perkara duit, Presiden sampai meminta itu desain gedung DPR, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk diubah. Nah, apakah ini terkait dengan anggaran? Ah ya mbok, pembanggawan nggak tahu. Yang jelas semua akan dievaluasi. Jauh hari sebelumnya Presiden juga sudah menyebut atau memerintahkan pada bawahnya untuk menghemat anggaran. Belanja di kementerian mesti ditekan hingga didapat efisiensi 256 triliun dan transfer ke daerah dikurangi 50,59 triliun sehingga diharapkan pemerintah terdapat dana segar mencapai 306,59 triliun. Nah, kita sebagai rakyat loh, yo siap-siap saja. Tidak akan banyak pembangunan di daerah. Wes dalan itu udah rusak karepmu. Berlubang-lubang tinggal tanami pisang aja lah. Nah, pertanyaannya ini, yang PSN sama IKN itu gimana nasibnya? Nah, kan sekarang ini masih banyak tinggalan PSN yang belum selesai, yang masih banyak masalah, yang belum tuntas. Baik tuntas proyeknya maupun meningkatkan beberapa konflik di masyarakat. Misalnya PSN Rempang Eco City yang berada di Kepulauan Riau itu, di sana menyisakan konflik masyarakat. Dan kini entah bagaimana kelanjutannya. Ada juga PSN PIK 2, wilayah tropical coastland. Sekarang malah ditambahi dengan kasus pagar laut. Orang mumet ini. Masih ada juga relokasi warga di IKN. Hingga konflik sertifikat lahan di sana. Yang butuh proses penyesuaian. Wajar loh bila Presiden Prabowo berharap proyek-proyek tinggalan masa sebelumnya untuk dievaluasi, wajar. Tapi secara subjektif, berhubung yang dikerjakan itu sama PSN ini mayoritas fisik, ini tidak mudah diambilkan begitu saja. Karena kalau tidak dilanjutkan akan mubazir dan anggaran negara bisa rusak, nggak berguna, nggak bermanfaat. Tapi kalau dilanjutkan ya menggeh-menggeh anggarannya. Karena sudah ada uang yang dibelanjakan buat menggarap proyek. Yang jelas yang agak banyak dipersoalkan masyarakat itu ya PSN PIK 2, itu kan proyek milik para pengusaha itu. 9 aga. Dan negara mestinya tidak ikut campur itu. Kenapa kemudian tiba-tiba kepentingan dunia usaha diambil alih sama negara? Nah, kita sebagai rakyat wajar dong bila meminta Presiden untuk mengambil langkah-langkah yang tegas. Artinya penyikapan terhadap berbagai proyek itu yang paling jadi patokan. Apakah rakyat itu dirugikan atau tidak? Gitu. Nah, indikator lain lah yang juga penting jadi pertimbangan. Apakah kawasan yang dibangun sudah kelewat banyak? Kayak di IKN itu, gak kebayang bila kemudian alokasinya sampai ngedrop hingga menjadi 9 triliun per tahun dari 30 triliun per tahun. Nah, Presiden dalam hal ini tidak boleh egois memang, mementingkan program-program dia saja. Ya marilah dikaji, dievaluasi. Bila pembiayaan IKN diturunkan secara drastis dalam 5 tahun mendatang, bangunan-bangunan yang sudah kelewat berdiri itu bakal rusak, tidak terawat. Kalau efeknya besar sekali, sebenarnya pertimbangan mengurangi anggaran ke IKN. Sebenarnya ya harus dipikirkan masa-masa lah. Untung ruginya Prabowo yang dianggap banyak pihak bisa jadi pemimpin dengan karakter tegas, dengan sebutan macan Asia, itu harus memiliki visi yang jelas. Kenyataannya juga sudah kelelahan loh. Capek loh. Mungkin dulu semangatnya masih tinggi, namun sekarang kita tidak menangkap apa ya visi nyata yang dapat mensejahterakan rakyat. Selain makan bergizi gratis itu pun belum ada kenyataannya. Ada gambaran bahwa makan bergizi gratis bisa mensejahterakan rakyat. Di banyak kesempatan, banyak sih yang ngurus negara sebesar Indonesia. Bola Bali yang dibicarakan masih tentang makan bergizi. Itu pun sasarannya digeneralisasi loh. Digebiau ya,
Semua anak atau semua ibu hamil dan kabeh butuh peningkatan gizi. Padahal anak-anak orang kaya banyak, dan selama kepemimpinan pemerintahan di Indonesia itu belum ada kok. Ada kasus anak sampai kelaparan yang jumlahnya cukup banyak, nggak ada. Ya hanya kasus-kasus di beberapa daerah. Yang itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah harusnya. Lah kayak akibatnya apa ini? Anak-anak yang tidak butuh tambahan gizi. Anak-anak dengan gizi seimbang, menerima makan bergizi ya biasa-biasa saja. Bahkan ada yang menolak. Bahkan ada yang nggak mau dimakan. Sampai ada YouTuber marah-marah, memarahi anak yang nggak mau makan itu. Apa lantas orang tua anak dengan gizi yang sudah baik, mak bedunduk jadi kaya kan? Nggak berubah jadi kaya, enggak. Berapa rupiah sih ngiritin nyangoni atau memberi sarapan pagi pada anak, sehingga harus disiapkan makan bergizi. Yang turut jadi problem di negara ini kan jadi tambah berat problemnya. Orang-orang di lingkaran terdekat Prabowo belas nggak ada yang wani, yang berani untuk memberikan masukan. Gitu. Buat refocusing lah. Apa itu refocusing? Melihat lebih tajam, lebih dekat, lebih detail, lebih cermat. Jumlah anak yang kurang gizi ya menjadi fokus dari makan bergizi gratis ini. Atau yang butuh peningkatan gizi lah. Ya bisa 20 atau 25% dari total seluruh anak-anak siswa di Indonesia. Jadi tidak digebyah-uyah kabeh dikasih ya ngoyo-woro. Misalnya target makan bergizi itu 82,9 juta jiwa. Berarti kan sekitar 20 atau 26 juta saja yang membutuhkan makan bergizi. Itu 20% berdasarkan target sasaran loh. Namun bila disandingkan anggaran makan bergizi dihitung hanya 20% saja dari total biaya, akan didapat kebutuhan makan bergizi 100 hingga 130 triliun. Tidak sampai 450 triliun per tahun. Kan lebih efisien dan tepat sasaran. Lah mau bagaimanapun, kita harus fair loh menilai. Duit anggaran makan bergizi itu tidak masuk akal. Ya sama persis atau podoplek sama dengan beberapa PSN yang masih gandul seperti yang tak sampaikan tadi. Yang masih banyak masalah belum selesai. Banyak meninggalkan keruwetan dengan masyarakat dan sebagainya. Nah ini maksud Om Bengawan begini loh. Rakyat ini pasti cocok dan mendukung PSN yang belum selesai buat dievaluasi. Benar itu. Dilihat kembali kemanfaatannya. Tapi Presiden juga mesti introspeksi. Program yang dia jalankan apakah masuk akal atau enggak kan juga harus dievaluasi. Melihat makan bergizi jalan wis meh 20 hari. Atau sekarang ya 20 harian lah. 3 minggu. Enggak akan banyak perubahan dalam diri anak. Malah tak perkirakan masuk bulan kedua bocah-bocah itu bakal bosan. Bedino madiang di sekolahan. Bosan itu. Dan mengganggu jam pelajaran sekolah. Dengan sajian makan bergizi. Apalagi mereka-mereka yang secara materi bisa mencukupi diri sendiri. Maka masih banyak, akan makin banyak anak-anak yang akhirnya tidak memakan makanan yang disajikan. Yang berjudul makan bergizi gratis. Sehingga tidak ada orang-orang yang marah-marah seperti Deddy Kobuser yang akhirnya menjadi polemik di semua media Indonesia. Itu ya, salam Om Bengawan. Salam mengompol, jangan lupa subscribe. Dadah.